Sobat Islampedia, bangsa Romawi yang terkenal dengan ketangguhan pasukan militernya selama berabad-abad ternyata pernah dikalahkan oleh umat Islam dalam sebuah perang besar. Kekalahan yang dialami pasukan Romawi tidak tanggung-tanggung. Sebanyak 50.000 tentara Romawi Timur tewas oleh serangan pasukan Muslim yang diperkirakan hanya berjumlah 36.000 hingga 40.000 pasukan. Padahal pada saat itu, diyakini Raja Heraklius, Kaisar Romawi Timur, mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya dengan total mencapai 100.000 tentara. Kemenangan umat Islam tersebut terjadi pada Perang Yarmuk di perbatasan Suriah dan Yordania. Perang Yarmuk berlangsung selama 6 hari, dari tanggal 15 hingga 20 Agustus 636 Masehi, dan terjadi pada masa kekhalifahan Umar setelah wafatnya Abu Bakar. Kemenangan dalam perang ini menjadi tonggak utama bagi umat Islam dalam menyebarkan pengaruhnya ke penjuru dunia. Sobat Islampedia, Perang Yarmuk ternyata juga lekat dengan kisah heroisme seorang anak dari Abu Jahal. Ia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Meski ayahnya terkenal dengan kebencian terhadap Islam, ternyata Ikrimah justru menunjukkan semangat yang sebaliknya. Ikrimah berusia 30 tahun ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah Islam secara terbuka. Ia adalah seorang bangsawan Quraisy yang kaya dan dihormati. Ketika Perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid segera mengejar dan menegurnya. Namun Ikrimah tidak mempedulikan peringatan tersebut dan berkata dengan lantang, "Biarkan saja ya Khalid, biarkan aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam, aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak, sesekali tidak." Bahkan Perang Yarmuk menjadi jalan bagi Ikrimah untuk menjadi seorang syahid. Di tubuhnya terdapat sekitar 70 luka bekas tikaman pedang, tombak, dan anak panah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, di antara orang-orang yang termasuk dalam barisan Perang Yarmuk adalah Harits bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amar. Di saat-saat kematian mereka, ada seorang sahabat yang memberinya air minum, akan tetapi mereka menolaknya. Setiap kali air itu akan diberikan kepada salah seorang dari mereka yang bertiga orang itu, masing-masing mereka berkata, "Berikan air itu kepada sahabat di sebelahku." Demikianlah keadaan mereka seterusnya, sehingga akhirnya mereka bertiga menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan belum sempat meminum air itu. Sobat Islampedia, bagaimana peperangan itu bukan hanya sekedar kilatan pedang, bukan hanya sekedar darah mengucur, bukan hanya sekedar mengambil harta rampasan dan lain sebagainya. Tidak, tetapi peperangan itu betul-betul menjadi sarana dakwah. Kalau tidak dakwah, maka tidak akan mungkin datang untuk melaksanakan aktivitas peperangan itu. Buktinya, di dalam peperangan Yarmuk itu, pemimpinnya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, yang diperintahkan oleh khalifah kala itu untuk menjadi pemimpin, diperintahkan untuk bisa memimpin kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya sangat berbeda jauh. Dan kala itu yang memimpin pasukan Romawi ini jenderal besarnya Romawi Timur, Theodorus Georgius, atau dikatakan Georgius Theodorus. Dan ketika Georgius ini tadi berhadapan dengan Khalid di medan perang ini, maka jenderal Romawi ini yang sudah mengetahui tentang sepak terjang Khalid yang tidak pernah kalah dalam perang, yang jumlah pasukannya selalu lebih sedikit tetapi senantiasa saja mendapatkan kebaikan sehingga menang, dan menang. Maka jenderalnya Romawi ini tanya kepada Khalid, "Wahai Khalid, kamu ini mendapat gelar julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Aku ingin tanya, apakah pedang itu yang membuatmu selalu menang dalam peperangan? Mana pedangnya? Saya mau lihat." Maka Khalid mengatakan, tidak wahai jenderal, tidak. Aku disebut sebagai pedang Allah ini karena memang aku menggunakan pedang yang ada di sarungku ini hanya untuk berdakwah kepada Allah. Hanya untuk menjadi senjata bagiku untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh manusia. Ketika mereka menghadapinya dengan kezaliman, akan aku tumpas dengan ini. Aku tidak mencari dunia dengannya. Aku tidak mencari jabatan dengannya. Aku hanya menjadikannya sebagai sarana untuk membuat manusia ini faham tentang agama ini. Lalu apa yang kau ajarkan? Khalid menyampaikan tentang Islam ini bagaimana. Seketika di medan perang yang di saat mereka sedang hadap-hadapan yang siap berperang itu, justru jenderal Romawi ini
Theodorius Georgios ini tadi justru dia menyatakan keislamannya kepada Khalid. Bertanya kepada Khalid, wahai Khalid, alangkah indahnya apa yang kau bawa ini. Belum pernah aku mendengar hal yang seperti ini. Apakah kau mau mengajarkan kepada aku agar aku bisa menjadi orang sepertimu dan seperti orang yang ada di belakangmu ini? Maka Khalid mengatakan, sangat bisa. Ucapkan 2 kalimat syahadat, mandi lalu bersama dengan kami. Lalu itu dilakukan. Setelah mandi mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu bersama dengan kaum muslimin ikut dalam peperangan itu. Dan ternyata sang jenderal Romawi ini gugur dalam peperangan itu sebagai syahid. Walau belum ada satu salat pun yang dikerjakan, tetapi sudah gugur dalam kondisi beriman. Sobat Islampedia, Perang Yarmuk ternyata tidak hanya menjadi momen penting bagi umat Islam, tetapi juga diakui oleh berbagai peneliti sejarah di dunia. George Nafziger dan Mark Walton dalam bukunya yang berjudul Islam at War menyatakan bahwa Perang Yarmuk menjadi salah satu perang paling menentukan dalam sejarah peradaban manusia. Sebab setelah perang ini berakhir, pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab berhasil menguasai Suriah, Yerusalem, hingga memperluas kekuasaan ke Mesir dan utara Afrika. Keberhasilan ini juga menjadi jalan awal bagi hancurnya Kekaisaran Romawi Timur yang telah berdiri sejak tahun 300 Masehi. Tidak hanya itu, David Nicol, sejarawan asal Inggris dalam bukunya yang berjudul Yarmuk, The Muslim Conquest of Syria menyatakan, Perang Yarmuk menjadi momen bagi Khalid bin Walid untuk menunjukkan kejeniusannya dalam memimpin pasukan perang. Sebab, perang ini menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraihnya dan menjadikannya salah satu panglima militer terbaik di dunia. Sobat Islampedia, sebuah untold story terungkap bahwa keberadaan jenderal perang kebanggaan umat Islam, yakni Khalid bin Walid, ternyata justru hampir mengganggu ketauhidan umat Islam. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebagai panglima perang yang begitu masyhur dengan kejeniusannya, ternyata semua pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid tidak pernah mengalami kekalahan sedikit pun, baik sebelum ia memeluk Islam maupun setelah masuk Islam. Dari sanalah muncul kepercayaan di antara umat Islam bahwa jika Khalid menjadi panglima, sudah pasti perang akan dimenangkan. Sebagian kaum muslimin menyandarkan sepenuhnya hati pada Khalid dan mulai lalai berdoa serta berharap pada Allah Ta'ala. Hal itu lantas membuat Khalifah Umar bin Khattab khawatir. Pasalnya, kemenangan dan kekalahan hanyalah ketetapan yang datang dari Allah. Sementara manusia, termasuk Khalid bin Walid, hanya bisa berikhtiar dalam mencapai kemenangan tersebut. Akhirnya, untuk mencegah timbulnya pengkultusan terhadap sosok Khalid bin Walid, sekaligus untuk meluruskan kembali ketauhidan umat Islam, Umar bin Khattab memutuskan untuk mengganti posisi panglima perang umat Islam. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Umar bin Khattab menyampaikan alasannya menggantikan Khalid. Sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah ataupun dia berkhianat. Tetapi manusia telah terfitnah dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah lah yang membuat kemenangan. Akhirnya, jabatan yang diemban Khalid bin Walid sejak masa kepemimpinan Abu Bakar ini diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, termasuk dalam hal memimpin umat Islam pada Perang Yarmuk. Sobat Islampedia, perang di dalam Islam bukan digunakan untuk memperluas daerah kekuasaan. Bukan digunakan untuk menzalimi dan menindas orang. Bukan digunakan untuk mengeruk kekayaan. Tetapi pada masa dahulu kala, begitulah adanya. Orang-orang saling menyerang satu dengan yang lain. Orang-orang saling mendolimi satu dengan yang lain. Sehingga kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kaum muslimin untuk membela diri dengan berperang. Disebabkan itulah Badar menjadi peperangan pertama kaum muslimin. Peperangan pertama. Kenapa? Karena dizalimi. Berikutnya Uhud karena dizalimi. Khandak karena dizalimi. Sehingga Nabi SAW dan kaum muslimin kala itu membela diri. Ketika Islam sudah ada di Jazirah Arab dan mendapatkan tempat di hati kaum muslimin kala itu, diinginkan untuk dakwah ini menyebar ke seluruh dunia. Maka datanglah ke negeri Syam tempat saya berdiri ini untuk menyampaikan tentang dakwah Islam. Ternyata di Yarmuk dihadang oleh orang-orang Romawi Timur yang mereka tidak ingin dakwah ini sampai di sana. Maka kaum muslimin kala itu hanya sekedar ingin melindungi dakwah, bukan ingin menghancurkan. Dan ketika dakwah ini terancam, kalau tidak dilindungi maka juru dakwahnya akan disakiti dan zalimi, maka kaum muslimin membuka satu
kesempatan atau membuka satu peluang bagi kaum muslimin untuk berperang juga. Maka kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh kaum muslimin datang ke satu tempat bukan langsung serta-merta menghancurkan tempat itu, tidak. Buktinya ketika Baitul Maqdis dibuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada satu tetes darah pun yang menetes sebab karena tebasan pedang, tidak ada. Dan itu yang membuat Patrick Sempronius kala itu begitu kagumnya dengan kaum muslimin yang datang dengan jumlah pasukan yang begitu besar, seolah ini siap perang dengan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis kala itu, tapi justru datang dengan kedamaian, datang dengan kebaikan, datang dengan rahmat, sehingga menyerahkan kunci itu dengan sukarela. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak ingin menghancurkan. Dengan peperangannya hanya ingin menjadikan itu sebagai sarana orang-orang mendapatkan nikmat hidayah, orang-orang mendapatkan nikmat rahmat dan kasih sayang dari dakwah agama Islam ini.